saya Nazaura, mahasiswi manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Pernahkah Anda merasa kondisi finansial Anda sudah stabil, namun tiba-tiba muncul kejadian tak terduga, seperti kerusakan kendaraan, kendala perangkat kerja, atau bahkan bencana alam? Itulah yang kita sebut sebagai risiko. Hari ini saya akan membagikan hasil audit risiko pribadi saya menggunakan standar internasional, yaitu ISO 31000, agar masa depan saya dan keluarga tetap terjaga. Mari kita bahas bersama. Secara teoritis, proyek ini berlandaskan pada standar ISO 31000. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi exposure risiko secara objektif untuk menciptakan solusi proteksi yang tepat sasaran dan realistis bagi profil mahasiswa. Mari kita mulai dari konteks personal. Saya adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang juga aktif bekerja sebagai freelancer administrasi. Secara operasional, hidup saya sangat bergantung pada dua hal, kesehatan fisik dan perangkat laptop untuk bekerja. Namun, jika kita melihat profil keluarga, terdapat aset yang jauh lebih krusial, yaitu sepeda motor ayah. Sebagai pengantar koran dengan rute Harjo Jakarta Bekasi, motor tersebut adalah alat produksi utama kami. Meskipun kami terbantu oleh subsidi pendidikan seperti KIPKA dan KJP, cadangan dana darurat kami masih terbatas. Yang artinya gangguan kecil pada aset ini dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Profil saya sebagai mahasiswa manajemen UNJ sekaligus freelancer memberikan karakteristik risiko yang unik, terutama terkait mobilitas harian dan ketergantungan penuh pada perangkat laptop. Analisis kapasitas keuangan menunjukkan adanya fluktuasi pendapatan. Hal ini menjadi dasar utama saya dalam memilih strategi asuransi mikro yang memiliki rasio manfaat tinggi dengan biaya minimal. Selanjutnya, saya telah mengidentifikasi 8 kategori risiko yang relevan. Saya melakukan penilaian menggunakan skala 1-5 untuk aspek kemungkinan dan dampak. Hasilnya cukup signifikan. Risiko kendaraan mendapatkan skor tertinggi, yaitu 16. Mengapa? Karena selain faktor usia kendaraan, risiko kehilangan atau kerusakan total akan menghentikan pendapatan ayah seketika. Selain itu, risiko properti juga menjadi perhatian serius karena struktur rumah kami yang berbahan kayu memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Berikut adalah tabel identifikasi 8 kategori risiko. Dapat dilihat bahwa variabel frekuensi dan dampak dikalikan untuk menghasilkan skor risiko yang akan menjadi dasar penentuan prioritas mitigasi. Pada tahap analisis, risiko kendaraan dan properti mendapatkan skor tertinggi. Hal ini merepresentasikan potensi kerugian finansial yang signifikan bagi stabilitas ekonomi keluarga kami. Untuk mempermudah analisis, saya memetakan data tersebut ke dalam risk heat map. Perhatikan zona merah ini, di sanalah posisi risiko kendaraan berada, sementara risiko kesehatan berada di zona hijau. Hal ini bukan berarti risiko sakit itu tidak ada, melainkan karena dampaknya sudah terkendali berkat kepemilikan BPJS Kesehatan kelas 3. Dari pemetaan ini, saya memetakan 3 prioritas utama, yaitu kendaraan, properti, dan proteksi jiwa bagi pencari nafkah utama. Tanpa mitigasi yang tepat, ketiga hal ini dapat menghambat rencana masa depan saya. Visualisasi heatmap ini membagi risiko ke dalam 4 kuadran. Poin pada zona merah merupakan risiko yang kritis dan wajib segera ditransfer melalui mekanisme asuransi. 3 prioritas utama yang terpilih adalah risiko aset kendaraan, properti, dan jiwa. Ketiganya merupakan pilar penyokong ekonomi yang saat ini memiliki tingkat kerentanan paling besar. Setelah melakukan analisis, saya menemukan adanya protection gap. Terdapat aset vital yang belum terlindungi asuransi. Solusinya tidak harus mahal. Saya memilih strategi asuransi mikro. Saya telah merancang rencana proteksi dengan 3 produk utama. Yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan BPU untuk perlindungan kecelakaan kerja ayah.
Yang kedua, asuransi motor TLO untuk perlindungan aset operasional. Yang ketiga, ada asuransi mikro rumahku untuk proteksi tempat tinggal. Total premi bulanan hanya sebesar Rp35.550. Angka ini hanya mencakup 1,8% dari total pendapatan bulanan keluarga kami. Sangat terjangkau, namun memberikan ketenangan finansial yang luar biasa. Analisis celah proteksi menunjukkan bahwa terdapat kekosongan perlindungan pada aspek aset operasional. Gap inilah yang menjadi fokus utama dalam rancangan finansial proteksi saya. Solusi yang saya tawarkan adalah kombinasi BPJS Ketenagakerjaan BPU, asuransi TLO, dan asuransi mikro rumahku. Kombinasi ini menutup gap proteksi secara komprehensif. Berdasarkan simulasi biaya, total premi bulanan hanya sebesar 1,8% dari pendapatan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa rencana proteksi ini sangat layak atau visible secara ekonomi. Rencana ini akan saya implementasikan secara bertahap. Bulan pertama, saya akan fokus pada pendaftaran BPJS Ayah sebagai prioritas tertinggi. Pelajaran berharga yang saya dapatkan dari proyek ini adalah manajemen risiko membantu saya menyadari bahwa motor tua ayah bukan sekedar kendaraan, melainkan jantung ekonomi keluarga kami. Proyek ini mengubah pandangan saya bahwa asuransi adalah investasi untuk ketenangan, bukan sekadar biaya tambahan. Implementasi dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 6 bulan. Skala prioritas dimulai dari pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Ayah sebagai langkah mitigasi risiko paling krusial. Secara reflektif, manajemen risiko mengajarkan saya untuk lebih proaktif. Mengenali titik lemah finansial sedini mungkin adalah investasi terbaik untuk ketenangan masa depan. Sebagai kesimpulan, penggunaan asuransi mikro adalah pilihan paling rasional untuk menutup celah proteksi keluarga. Langkah ini memastikan setiap rencana masa depan tetap berjalan meski di tengah ketidakpastian. Sebagai kesimpulan, jangan menunggu mapan secara finansial untuk mulai mengelola risiko. Mulailah dari langkah kecil melalui asuransi mikro, karena memiliki perlindungan sebelum terjadi risiko jauh lebih baik daripada menanggung kerugian yang tidak terduga. Demikian pemaparan dari saya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam merencanakan masa depan yang lebih aman. Saya Nazaura Alia, terima kasih dan sampai jumpa.